sini saya mau memperkenalkan diri, yaitu saya dengan Kak Ulan dan juga Kak Dian. Sebelumnya kita mau bertanya nih sama adik-adik dan juga rekan-rekan, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa dan tetap sehat selalu ya. Apalagi saat ini masa apa Kak? Masa pandemi ya, Iya, betul. betul. Kita Jadi harus apa? harus jaga kesehatan dengan apa ya? 5M kalau nggak salah ini. Iya, 5M. Apa saja ya? Tahu nggak ya yang 5M itu apa saja ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada dia, ada kakak rekan. Yang satu apa? Menjaga jarak, memakai masker, lalu yang mana? Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu yang keempat apa ya Kak? Aduh lupa deh Kak Bulan. Adik-adik pasti ingat ya. Apa yang ingat yang keempat apa ya? Oh iya, mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi harus sering-sering di rumah ya, supaya kita terhindar dari banyaknya virus. Ya, Setelah itu yang kelima apa Kak Dian? apa ya? Aha, yaitu yang kelima, kita mengurangi mobilitas ya. Oh iya Kak Dian. Nah, hari ini temanya apa ya? Apa ya, tema ya? hari ini? Oh iya. Temanya adalah percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Ya Kak, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama ya? Supaya kita kelihatan ceria ya di minggu ini. Oke, kita Bernyanyi bersama. ya. Iya, kira-kira dengan siapa ya Kak Dian yang kita bernyanyi Bersamanya ya. Itu Ayo tegak. sudah siap itu kakak-kakak. Iya, udah cantik-cantik. Ada Kak Nuki, ada Kak siapa lagi? Kak Yola. Kak Yolan dan Kak Francis. Mari kita Ayo kakak-kakak kita nyanyi bersama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Nah, kita kan baru bisa bernyanyi bersama ya Kak Dian ya. Iya. Jadi setelah ini kita mau ngapain dong Kak Dian? Kita sebelum aktivitas ada baiknya kita berdoa bersama lebih dulu ya, adik-adik dan kakak-kakak rekan, supaya kita ini merasakan bahwa Tuhan hadir bersama kita ya. Tuhan mendampingi kita dalam kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini Kak Dian yang akan memimpin doa ya, untuk Iya. kita berdoa bersama-sama. Siap Kak Dian. Oke, sudah siap ya adik-adik dan kakak-kakak rekan? Ayo kita ambil sikap yang baik untuk kita berdoa bertemu dengan Tuhan. Baik adik-adik dan kakak-kakak rekan, mari kita berdoa bersama lebih dulu ya sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi ini. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, puji syukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami hari ini. Engkau senantiasa mengetahui apa yang kami butuhkan sebelum kami meminta kepadamu
dan Engkau pula yang menyediakannya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau berkuasa atas segalanya. Semoga dalam kegiatan biak dan rekat hari ini, kami pun semakin mengimanimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita membaca doa ya yang dipimpin oleh Kak Dian, terus kita ngapain lagi Kak Dian? Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang dipimpin oleh Romo Albertus Suryadi, dan nanti akan Dilanjutkan oleh cerita ya dengan Kak Tere. Oh, dengan Kak Tere, ya. Mari kita persilakan Romo Albertus Suryadi untuk membacakan bacaan kitab suci. Silakan Romo. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yesus yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil ya. Nah, namun sebelumnya Romo ingin menyapa adik-adik semuanya. Romo adalah Romo Albertus Suryadi SCY. Nah, asalnya dari mana nih? Nah, saat ini Romo ada di luar Pulau Jawa, ya, ada di Provinsi Jambi. Pulau mana? Pulau Sumatera ya. Nah, adik-adik semuanya juga mendapatkan salam yang istimewa dari semua teman-teman adik-adik yang ada di Paroki Santo Gregorius Agung Jambi ya. Nah, mari adik-adik siapkan hati adik-adik semuanya. Nah, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Siapkan hati adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari kita mendengarkan bersama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?"
Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana? Ada yang mengantuk tidak mendengarkan bacaan Injil hari ini? Bacaannya sangat panjang ya, tetapi intinya hanya singkat saja adik-adik. Intinya adalah agar kita semua dan terutama adik-adik semuanya diminta untuk menjadi percaya akan kuat kuasa Yesus. Nah, bagaimana caranya Romo? Nah, mari kita belajar bersama adik-adik. Nah, di dalam kehidupan adik-adik ya, di rumah ataupun juga di tempat lain ya, kalau adik-adik berjumpa dengan orang yang belum dikenal, tentu adik-adik tidak akan mudah mempercayainya ya. Seperti adik-adik kalau mempercayai papa dan mama, bapak dan ibu adik-adik, tentunya adik-adik pasti lebih mempercayainya. Mengapa? Karena adik-adik sudah mengenal bapak dan ibu anggota keluarga adik-adik. Tetapi kalau orang asing tentu tidak mudah untuk percaya. Nah, hari ini di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama adik-adik, kita juga mengetahui bahwa Yesus telah menyembuhkan seorang anak kepala rumah ibadat, dan Yesus juga menyembuhkan seorang ibu yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Ini suatu pengalaman yang luar biasa adik-adik. Seperti kalau adik-adik itu mengalami penyembuhan dan kesembuhan dari sakit. Nah, semuanya itu adalah karena Yesus yang luar
biasa. Karena Yesus yang hebat adik-adik. Karena Yesus yang menjadi sang penyembuh agung untuk kita semua. Nah, bagaimana adik-adik? Seperti kepala rumah ibadat tadi yang mengalami kesembuhan bagi anaknya dan juga wanita pendarahan. Nah, kita pun adik-adik juga bisa datang kepada Yesus. Adik juga bisa datang kepada Yesus untuk meminta bantuan dan berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi syaratnya apa, Romo? Adik-adik, kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tentunya adik-adik semuanya pasti memiliki cita-cita. Adik-adik ingin menjadi seperti orang-orang yang sukses, menjadi orang yang semakin berguna bagi gereja dan juga Tuhan Yesus. Maka adik-adik jangan takut adik-adik. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita semuanya juga senantiasa percaya akan kuat kuasa Tuhan Yesus bagi kita semua dan terutama juga bagi adik-adik semua. Rajin belajar, tetap berusaha, tetap menjadi anak-anak yang aktif baik di dalam sekolah ataupun juga di dalam keluarga ataupun juga terlebih di dalam kehidupan menggereja. Nah, tentunya kita semua juga tetap harus senantiasa yakin bahwa ketika kita percaya adik-adik dan kita semua berusaha dengan sekuat tenaga, pasti rahmat, berkat dan juga kuasa dari Tuhan Yesus akan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, tetap percaya kepadanya. Maka marilah kita bersama belajar dari orang yang disembuhkan anaknya dan juga dari wanita yang datang kepada Yesus. Kita juga percaya adik-adik agar kita semua senantiasa memperoleh kuat kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat di dalam belajar, tetap selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi dan memberkati adik-adik serta kita semua. Sehingga kita semua pada akhirnya sungguh-sungguh selalu diberkati oleh Tuhan. Papa mama kita, seluruh anggota keluarga kita, bapak dan ibu guru kita yang selalu menyertai kita, semuanya selalu diberkati Tuhan. Tetap bersemangat, mari kita menjaga kesehatan selalu adik-adik, rajin belajar dan juga tetap setia, percaya kepada kuat kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan Romo dan kita semua dengan berkat-Nya yang melimpah. Amin. Tuhan memberkati. Oke, adik-adik Bia dan kakak-kakak rekan, kita tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci dari Romo. Sekarang Kak Tere mau mengajak kalian untuk mendengarkan cerita. Nah, adik-adik Bia dan kakak-kakak rekan, harapannya kalian memperhatikan ya. Nah, ini tentang Yairus yang percaya pada Tuhan. Anak Yairus sakit keras. Maka ia pergi menemui Yesus dan ia minta tolong pada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang disembuhkan oleh Yesus karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu orang datang dan memberitahukan bahwa anak Yairus telah mati. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Sesampai di rumah, Tuhan Yesus memegang tangan
anak Yairus dan berkata, "Anakku, bangunlah." Anak itu bangun dan berjalan. Semua heran dan Yairus sangat senang karena anaknya telah hidup kembali karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, di sini tadi kakak sudah memberikan cerita mengenai anak Yairus yang telah meninggal atau mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka di sini kakak mengajak kalian semua bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, nah kira-kira kepada siapa Yairus minta tolong tadi? Ada yang masih ingat? Baru saja loh kakak Tere menyampaikan cerita tadi. Kira-kira Yairus itu minta tolong kepada siapa ya? Betul, kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kak mau bertanya lagi nih kepada kalian, apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja. Nah, Tuhan Yesus juga mengajak kita bersama Yairus percaya kepadanya, karena pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Selanjutnya, apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang telah mati itu? Apa? Anakku, bangunlah. Ketika berjalan ke rumah Yairus, Tuhan juga menemukan atau bertemu dengan perempuan. Nah, ketika berjalan ke rumah Yairus, siapa yang menjamah? Tadi adik-adik dan kakak-kakak Eka telah mendengarkan cerita Yairus yang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang Yairus percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menolong anaknya yang telah mati. Nah, di sini kakak mau bertanya kepada kalian, masih ada yang ingat tidak mengenai kepada siapa Yairus minta tolong? Masih ada yang ingat? Yairus minta tolong kepada siapa? Betul, kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Yairus itu minta tolong dan Tuhan membantu, nah apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat atau tidak? Apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajak kita bersama Yairus percaya, jangan takut, karena pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, selanjutnya nih untuk adik-adik Bia dan kakak-kakak mereka, apa kata Tuhan Yesus kepada anak itu? Masih ada yang ingat? Tadi di cerita Kak Tere, masih ada yang ingat? Nah, ya betul, anakku, bangunlah. Saat itu anak itu langsung bangun dan berjalan. Nah, selanjutnya apa kata Tuhan Yesus kepada kalian semua? Pesannya adalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya, mengajak kita jangan takut. Nah, harapan Tuhan Yesus kepada kita adalah kita mengimani iman kita yang telah kita percaya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan dengan harapan, dengan kuasa dan kekuatan yang kita miliki. Nah, adik-adik, itu tadi
cerita dan sedikit peneguhan untuk kalian. Dan harapannya Kak Tere, adik-adik Bia, kakak-kakak Rekat, dan semuanya yang ada di rumah percaya dan jangan takut karena pertolongan Tuhan itu nyata. Nah, Kak Wulan, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci dari Romo siapa tadi? Albertus Suryadi. Dan juga kita telah mendengarkan cerita tentang Yairus tadi ya, kalau nggak salah itu dari siapa tadi ya? Dari Kak Tere. Iya. Nah, dari cerita itu kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, maka kita semakin apa ya? Hati kita semakin tenang, adem, ayem, karena gitu kita ya. tahu bahwa kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Nah, Kak, apa ya aktivitas kita selanjutnya ini apa ya kegiatan kita sekarang? Iya, kegiatan kita sekarang, aktivitas kita itu hanya ini rahasia ya, karena kita dibantu, didampingi dengan siapa Bu Kak Dian? Dengan ya itu di situ sudah sih. Oh, di situ sudah iya, dengan salah Kak Riki. Adik-adik dan kakak-kakak kita panggil Kak Riki ya, Kak Riki. Halo adik-adik Bia dan kakak-kakak Rekat. Kembali lagi bersama Kak Riki. Nah, pada kegiatan Bia dan Rekat Minggu Ceria hari ini, kita akan memulai aktivitas bersama, yaitu kita akan mewarnai. Nah, di sini Kak Riki sudah memiliki sketsa gambarnya dan juga krayon. Oke, adik-adik Bia dan kakak-kakak Rekat, mari kita mulai mewarnai. Oke, untuk yang pertama kita akan mewarnai kulit terlebih dahulu. Nah, untuk mewarnai kulit kita menggunakan krayon berwarna krem. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai bagian rambutnya. Untuk rambut kita menggunakan warna coklat tua dan coklat muda. Nah, teman-teman, kita menggunakan gradasi warna ya. Oke adik-adik Bia. Nah, sekarang Kak Riki sudah mewarnai rambut dan kulit. Nah, tadi Kak Riki mewarnai rambut dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Riki akan memberitahu komposisi warna yang akan digunakan Kak Riki untuk mewarnai sketsa gambar ini. Nah, untuk selimut, Kak Riki akan mewarnai dengan warna kuning. Nah, degradasi menggunakan warna biru, warna hijau, ya, warna hijau. Nah, kemudian baju Tuhan Yesus, Kak Riki akan mewarnai dengan warna biru tua dan warna biru muda. Nah, untuk baju anak Yairus, Kak Riki akan menggunakan warna merah dan orange. Nah, untuk rambut, Kak Riki akan menggunakan warna hitam dan juga coklat. Degradasi hitam dan juga warna coklat. Oke. Untuk spray, Kak Riki akan menggunakan warna biru tua dan biru muda ya. Untuk spray dan bantal, Kak Riki akan menggunakan warna biru tua dan biru muda. Tada,
gambarnya sudah jadi adik-adik biak dan kakak-kakak mereka. Nah, di sini tadi Kak Ricky menambahkan action Gordon di belakangnya ya. Nah, untuk adik-adik biak silakan diwarnai menurut warna yang disukainya atau mungkin warna yang baik untuk diwarnakan di sketsa gambar ini. Oke. Untuk kakak-kakak rekat, Kak Ricky di sini sudah menyiapkan salah satu contoh posternya. Nah, silakan kakak-kakak rekat membuat posternya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Jangan lupa di posternya ditulis dengan biak dan rekat Minggu Ceria. Oke, kakak-kakak rekat, silakan membuat posternya sesuai dengan keinginan masing-masing. Begitu saja kegiatan aktivitas biak dan rekat Minggu Ceria kita hari ini. Tetap semangat, sampai ketemu selanjutnya. Bye-bye. Nah, barusan kita melakukan aktivitas. Aduh, nggak kerasa ya Kak Dian ya. Waktunya sudah hampir habis. Iya betul Kak Bulan. Adik-adik biak dan kakak rekat, sebelum kita menutup acara kita hari ini, Betul. kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Rasanya tuh kita kayak sedih mau berpisah dengan adik-adik dan kakak-kakak ini. Pasti kita akan berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Betul. Oke, sudah kita tidak perlu bersedih-sedih ya. Kita harus gembira, kita harus ceria terus ya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Bulan. Dengan saya. Silakan Kak Bulan. Baik adik-adik biak dan juga kakak rekat, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan hati kita. Sudah siapkan? Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus atas kehadiran-Mu selama pertemuan biak dan rekat hari ini. Engkau telah menyertai kegiatan kami dari awal hingga akhir. Hari ini Engkau pun telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa percaya atas kuasa-Mu yang melebihi segalanya. Semoga kami semakin percaya kepadamu dan merasakan sukacita bersamamu. Demi Kristus, Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, ternyata kita sudah di akhir acara. Iya, sebelum kita tutup ya, kita akan nanti bernyanyi bersama, bergembira Sama ya. Ada siapa aja ya nanti? Ada banyak loh Kak Dian. Ada siapa itu yang sudah siap itu? Kak Yola, dan juga Kak Nuki dan Kak Francis. Mari kita bergembira bersama dengan lagu yang akan dibawakan oleh Kak Yola, Kak Nuki, Kak Francis. Kak Dian ikut nyanyi nggak?